Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kasih Kristus, mari kita membuka kitab Evangelium Lukas pasal 18. Lukas 18 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Upah mengikut Yesus. Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30. Mari kita membacanya. Upah mengikut Yesus. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang yang kata-kata meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saya bacakan juga dalam bahasa Inggris. Then Peter said, "Lo, we have left all and followed thee." And he said unto them, "Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting." Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, saya akan bacakan ayat yang di depannya, sehingga dengan ayat yang di depannya ini kita dapat mengerti apa makna daripada ketika Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau," dan seterusnya. Konteksnya adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di dalam perbincangan antara seorang pemimpin kepada Yesus, demikian diskusi tersebut atau rangkaian daripada berita tersebut. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Kekasih Kristus, kita telah membaca firman Tuhan dan kita juga sudah
mendengarkan yang menjadi bagian latar belakang daripada nats yang telah kita bacakan bersama. Satu hal yang menjadi tema sentral daripada firman Tuhan yang telah kita dengar dan baca adalah upah mengikut Yesus. Upah mengikut Yesus. Kalau dipertanyakan kepada kita sekarang, kepada kita, apakah upahku jikalau aku mengikut Yesus? Ahado upahku molo hui huton Yesus. Seperti nyanyian tadi, mengikut Yesus keputusan. Kalau memang keputusanmu, keputusan kita adalah mengikut Yesus, and then apa upahnya? Berasal dari perbincangan antara seorang pemimpin yang telah saya baca tadi dengan murid-murid Yesus dan orang-orang banyak. Lalu Yesus kembali menegaskan kerajaan Allah itu adalah upah. Kalau Yesus pada momen-momen perbincangan yang lain sering sekali membicarakan kerajaan Allah dengan berbagai perumpamaan. Talenta, anak yang hilang. Demikian juga dengan benih yang jatuh di 4 tempat dan berbagai perumpamaan-perumpamaan lainnya. Kalau ini Yesus sendiri menegaskan kepada murid-muridnya dengan terlebih dahulu mengambil konteks atau latar belakang daripada perbincangannya dengan seorang orang kaya, atau katakan di sini dikatakan pemimpin. Ada apa yang dapat kita petik dan kita lihat dari perbincangan antara Yesus dengan pemimpin itu? Dimulai dari perkataan pemimpin, guru yang baik. Aku ingin harta yang kekal. Aku ingin upah yang kekal. Artinya dari pernyataan ini boleh kita lihat bahwa si pemimpin ini atau si orang kaya ini telah mempunyai apa yang ada padanya selama ini. Itu terbukti dengan apa yang dia katakan, aku telah melaksanakan itu dari masa kecilku. Taurat yang menjadi pedoman dan panduan hidup. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia telah melakukannya dari sejak kecilnya. Artinya dia telah mengikuti itu, telah melaksanakan itu dengan tidak tercela. Kekasih Kristus, sepintas kalau kita lihat daripada pemimpin ini atau orang kaya ini, dialah yang mempunyai segalanya. Harta dia punya, pengaruh dia punya, kedudukan dia punya, karena dia adalah seorang Sanhedrin, salah satu pemimpin dari kelompok agama. Katakanlah ini sekarang DPR. Dia mempunyai pengaruh, dan mungkin kalau dikatakan dari penafsiran ini sekitar umurnya 24 sampai 40 tahun, berarti dia juga sudah mendapatkan warisan yang besar dari orang tuanya. Kekayaan yang diturunkan orang tuanya, kemudian dia miliki, dan dengan pengaruh yang ada padanya, dia semakin berjaya, dia semakin kuat, dia semakin berpengaruh. Lalu ada sesuatu yang belum dia miliki. Karena baik di dalam Taurat juga di dalam Perjanjian Lama ditegaskan hidup bahagia atau hidup yang kekal. Lalu dia bertanya kepada Yesus, aku mau memiliki itu. Kekasih Kristus, ada satu hal yang mau ditegaskan oleh Yesus kepada orang ini. Kalau dia mengatakan guru yang baik,
Boleh kita melihat bahwa yang baik itu menurut skala penafsiran daripada agama pada saat itu adalah hanya Taurat. Hanya Taurat yang baik. Lalu Yesus mengambil pemahaman itu. Tetapi dia mengalihkan bukan Taurat yang menyelamatkan. Tetapi yang baik itu hanyalah Allah semata. Holan debatado nadinggan. Makanya dikatakan di sini bahwa yang baik adalah hanya Allah saja. Kendati dari segi norma, aturan, dan hukum, dia telah baik di hadapan manusia. Tetapi Yesus Kristus mau meneguhkan lagi, mengokohkan lagi. Ada sesuatu yang belum terjawab dalam hati, pikiran, dan terlebih iman percaya daripada si orang itu. Ini yang mau Yesus perbaiki. Ini yang mau Yesus benahi. Dan Yesus menegaskan kembali, berangkat daripada Taurat itu, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dan dia mengatakan, iya Tuhan, saya sudah lakukan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kerajaan Allah itu? Yesus memberikan jawaban. Adalah menjual hartanya dan membagikannya kepada yang miskin hina papa. Lalu datanglah mengikut kepada Yesus. Kekasih Kristus, ada penafsiran yang berbagai ragam tentang menjual harta, membagikan, lalu mengikut Yesus. Kalau kita lihat pada murid-murid Yesus, itu betul-betul dilakukan. Simon Petrus yang sudah berkeluarga itu, ketika dipanggil oleh Yesus, dia meninggalkan perahunya. Kita tidak tahu apakah itu disewa, apakah itu kepunyaannya, tetapi dia rela meninggalkan itu. Dan tidak hanya hartanya itu, tetapi juga miliknya dalam hal rumah tangga atau rumahnya. Kalau rumah itu sama dengan identik dengan istri. Istri identik dengan rumah. Artinya mari kita lihat bahwa Petrus telah meninggalkan istrinya, meninggalkan rumahnya. Petrus meninggalkan istrinya dan anak-anaknya untuk mengikut Yesus. Kasih Kristus. Mungkin dengan murid-murid yang lain juga boleh terjadi demikian. Yang Matius, yang juga dipilih menjadi murid Yesus, dia adalah seorang ex-pemungut cukai. Artinya Matius telah mempunyai deposito yang banyak. Namun ketika mengikut Yesus, dia harus meninggalkan depositonya. Atau mungkin membagi depositonya itu untuk bersama dengan Yesus. Dan juga beberapa murid-murid lain. Tetapi ada juga beberapa pemahaman yang lain lagi tentang menjual harta. Sebagaimana Ananias dan Sapira yang telah menjual harta tetapi tidak tulus, tidak murni menyatakan berapa nilai atau omset daripada harta yang telah jualnya. Petrus dan rasul-rasul yang lain tidak mengatakan berikan itu semua. Tetapi Petrus dan murid-murid yang lain hanya bertanya, berapa nilai daripada penjualan itu? Ananias dan Sapira tidak jujur di hadapan rasul-rasul dan juga tidak jujur di hadapan Tuhan, sehingga hukumannya adalah mati.
Kalau kita lihat juga beberapa daripada perempuan-perempuan seperti Dorcas, Rosana, yang menjadi pendukung di dalam pelayanan daripada Paulus. Itu dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul. Bagaimana mereka yang telah, katakanlah, mereka adalah orang yang berada, yang mempunyai harta, dengan mendukung pelayanan Paulus, bahkan hartanya tidak menjadi habis, tetapi bahkan semakin melimpah. Kekasih Kristus, mari kita lihat pemahaman literal dan pemahaman figuratif terjadi di dalam pemahaman apa yang dikatakan Yesus. Tetapi yang terutama, menjual harta adalah tidak menetapkan harta menjadi fondasi di dalam kehidupan. Yesus mau mengubah pola pemahaman daripada orang kaya tadi, bahwa hartamu tidak menyelamatkanmu. Kendati engkau melaksanakan norma-norma, ruhut-ruhut, aturan-aturan yang telah kau ikuti, kau laksanakan, tetapi tanpa kasih itu nonsens. Tanpa kasih itu omong kosong. Tanpa kasih itu semuanya tiada berguna. Itu yang mau Yesus perbaiki di dalam pola paham, pola karakter, pola pemikiran daripada orang kaya itu, dengan mengatakan, juallah hartamu, bagikanlah kepada yang miskin, datanglah kepadaku. Artinya kalau kita lihat lagi secara mendalam ini, bisa terjadi bahwa orang kaya ini boleh melaksanakan aturan-aturan hukum-hukum itu, tetapi aksi kasih, aksi peduli, aksi prihatin tidak ada sama dia. Hidupnya hanya digelimangi harta, pangkat, pengaruh, dan kedudukan. Hidupnya tidak melihat bahwa harta, kepunyaan, pengaruh yang dimilikinya adalah semata-mata pemberian Tuhan. Bagaimana mungkin engkau masuk ke dalam kerajaan Allah sementara engkau no care, no share kepada orang lain? Itu artinya Yesus yang mau katakan kepada orang ini, selagi hari siang, mari perbaharui. Itulah pernyataan Yesus kepada orang kaya ini. Tetapi apa yang terjadi? Dia berbalik. Karena sudah terlalu berat harta itu mengikatnya. Sudah terlalu berat ikatan-ikatan harta itu menutupinya, membebaninya, sehingga dia tidak dapat lagi keluar untuk melihat titik-titik terang kehidupan yang lebih abadi. Kehidupan jasmani, hanya itulah yang menjadi puncak daripada hidupnya. Kendati hatinya mengatakan bahwa hidup rohani ada di dalam Yesus melalui keselamatan, dan Yesus sendiri telah menyatakan kepadanya, telah menawarkan kepadanya, tetapi dia telah terikat oleh harta itu. Hal-hal seperti ini sering terjadi di tengah kehidupan. Sehingga kita mengenal Mother Teresa dari umur 17 sampai 79 tahun. Dia hidup di Kalkutta sebagai seorang pekerja sosial. Dan ketika pada suatu waktu mata dunia tertuju dengan tugas pelayanan yang abdi dan mulia itu, bertanya kepadanya, oleh karena engkau, kaum perempuan telah terangkat martabatnya, hak-hak emansipasi perempuan telah terangkat, dan sebaliknya. Lalu apa yang hendak kau katakan? Lalu apa yang dikatakan oleh Mother Teresa? Hanya sederhana saja. I don't know about it. Saya nggak tahu tentang itu. Apa kalian emansipasi, kaum emansipasi perempuan, apa segala macam. Hak-hak aja sih. Tidak saya tahu itu. Yang saya tahu, kalau engkau
mengumpulkan pengaruh dan kuasa, itu mungkin hanya bertahan 1 tahun. Tetapi kalau engkau mau dan mampu melayani, itu akan selama-lamanya. Sama dengan di dalam pemahaman pendidikan yang dikatakan dalam falsafah seperti ini. If you give me a fish, I shall live for a day. But if you teach me to fish, I shall live for a lifetime. Jika engkau memberikan kepadaku seekor ikan, maka kemampuannya hanya dapat memberikan kepadaku 1 hari. Tetapi jika engkau memberikan aku bagaimana untuk memancing ikan, menangkap ikan, caranya, maka aku akan hidup untuk waktu yang lebih lama. Firman Tuhan adalah kehidupan. Firman Tuhan adalah keselamatan. Firman Tuhan adalah yang membawa ke dalam pertobatan dan pembaharuan. Namun sering sekali firman Tuhan ditolak, diabaikan, disangsikan, dan diragukan. Bahkan firman Tuhan disangkal. Sebagaimana orang ini yang telah menyangkal dan menolak keselamatan daripada Tuhan hanya karena sudah terikat dengan ikatan-ikatan dunia ini. Yesus sendiri mempertegas situasi itu. Lebih mudah seekor camel, unta, kalau dalam bahasa Batak dikatakan seekor gajah, masuk ke dalam lubang jarum yang kecil, the hole in the needle, daripada seorang pemimpin, atau katakan di sini seorang kaya yang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Secara logika it is impossible. Mana mungkin seekor gajah atau unta masuk ke dalam lubang jarum yang kecil? Mungkin itu hanya suatu andai-andai saja. Tetapi bagi Tuhan, dia langsung menjawab. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu terjadi karena pertanyaan, siapakah yang diselamatkan? Kalau sudah seorang kaya, yang berpengaruh, yang mempunyai pangkat, yang mempunyai jabatan, yang rajin membaca Alkitab, apalagi semua, yang ikut aktif dalam pertanian, yang di dalam kegiatan-kegiatan sosial aktif. Tetapi Yesus sendiri mengatakan dia tidak berhak masuk kerajaan sorga. Habepo ngolunio. Apalagi hidup ini? Untuk apa lagi hidup ini? Sedangkan yang kita katakan teladan, ternyata tidak teladan. Kasih Kristus. Inilah pertanyaan daripada Petrus yang kita baca tadi. Tuhan yang figur yang kita andalkan, si orang kaya yang pemimpin itu, ternyata tidak berkenan di kerajaan surga. Petrus mungkin mengatakan, apalagi kami mah? Apalagi kami yang tidak ada apa-apanya ini? Apalagi upah kami Tuhan? Sedangkan yang figur, sedangkan yang teladan, sudah kau tolak masuk kepada kerajaan Allah. Bagaimana lagi dengan kami? Mungkin kita sering sebagaimana dengan Petrus. Kita berkecil hati. Mungkin dengan melihat orang, pengaruh orang, kemampuan orang, kesanggupan orang, keberhasilan orang, lalu kita mengambil kesimpulan, ya sudahlah. Sering sekali kita kecil hati. Sering sekali kita kecewa. Mungkin oleh karena sesuatu desakan di tengah kehidupan. Mungkin oleh karena sesuatu masalah dalam kehidupan. Mungkin oleh karena tantangan dan persoalan di dalam kehidupan. Sering sekali kita mundur daripada Tuhan. Kasih Kristus. Petrus mengajak kita pada saat ini. Dan mungkin kita adalah Petrus saat ini yang bertanya, apalagi upah kami Tuhan.
Apa dikatakan Petrus? Kami telah merelakan hak milik kami, tidak ada lagi. Itu dapat kita baca di dalam ayat 28 tadi, segala kepunyaan kami, ya, telah meninggalkan segala kepunyaan kami untuk mengikut Engkau. Tetapi apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal. Kekasih Kristus, kembali kepada upah. Kalau begitu, apa upah kita di dalam persekutuan ini sekarang? Kalau begitu, apa upah kita mau dan mampu mengikuti persekutuan, baik ibadah atau PA, baik di rumah atau di gereja? Kalau begitu, apa upahnya bagi kita ketika kita setiap pagi membuka kitab ini? Kalau begitu, apa upahnya kalau setiap pagi engkau meletakkan tanganmu, melipat tanganmu, berserah kepada Tuhan? Kalau begitu, apa upahnya bagimu kalau engkau menolong orang lain, menolong sesamamu, menolong di tengah keluargamu? Apa upahmu? Kekasih Kristus Yesus memberikan jawaban yang tegas. Upahmu 2 kali lipat ganda. Kalau kitab Matius mengatakan 100 kali lipat. Believe or not. Percaya atau tidak, berkat-berkat daripada Tuhan tercurah dalam hidupmu ketika kita sudah menjadi pelaku kasih di tengah kehidupan. Kasih Kristus bahkan melebihi daripada upah di bumi ini. Yesus mengatakan, upahmu besar di surga. Kekasih Kristus, upah. Apakah upah yang tidak dapat terbeli? Ya, ini kita bertanya jawab dulu. Ahado upah nasoboi dituhor. Keselamatan, haluau, kesehatan, ya. Ada lagi? Mari kita inventarisirlah dulu. Upah nasoboi tartuhor. Hidup. Ya. Ada lagi? Oke. Ya? Iya. Ya, maksudnya yang ada di bumi inilah sekarang. Selagi kita masih di bumi ini, upah yang tidak dapat dibeli, yang tidak bisa terbeli. Ya? Damai. Ya, ada lagi tadi. Ya, biar kita ngomong di sini, ya. Happy family, kebahagiaan di tengah keluarga. Iya. Jadi semua itu yang telah kita katakan itu adalah bila kita dapat dalam hati yang berbahagia. Pasu-pasu nagodang, ima rohana sonang. Inilah yang tidak dapat terbeli. Ya. Dapatkah kita membeli hati yang berbahagia? Rohana sonang. Mungkin kita bisa pergi ke sesuatu tempat hiburan, sinema atau yang lain-lain, ya, untuk membeli hiburan, tetapi mungkin tidak selamanya hiburan yang ditawarkan itu memberi kita kebahagiaan. Mungkin ada sesuatu yang menjadi pergumulan dan yang ditawarkan di situ menjadi persoalan bagi kita. Mungkin kita tidak setuju dengan ide daripada sutradara itu sehingga kita menjadi kesal. Kasih Kristus. Pasu-pasu nagodang ima rohana sonang. Demikian firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita akan upah kita. Upah kita adalah jika kita menjadi pelaku kasih. Hari Rabu yang lalu kita PA.
di gereja. Lalu kita karena mau rencana retreat, lalu mengaitkan, karena ada pertanyaan, apa itu retreat? Ulang, treat, pengobatan. Pengobatan ulang. Mengobati ulang. Berarti ada sesuatu beban, ada sesuatu masalah. Kalau dalam kesehatan, ada sesuatu penyakit yang mau diobati. Sehingga tidak cukup hanya di tempat ini saja. Butuh waktu yang tenang, situasi yang tenang, bersatu dengan alam. Pengobatan bersama dengan alam untuk mengingat, merasakan, dan menyaksikan betapa Tuhan dapat dan mampu mengobati itu di tengah community dan persekutuan. Lalu beberapa tahun yang lalu kita datang berobat dengan membawa sakit itu. Saya tidak tahu kah pakai Ester pakai Winter Pack. Dengan resepnya adalah sehati sepikir. Resep telah disediakan. Pembicara telah menyediakan. Resep untuk penyakit yang ini adalah sehati sepikir. Lalu semua yang sakit ini datang dan memasuki tempat sanitarium pengobatan ini selama 2-3 hari. Tetapi apa yang terjadi? Keluar dari sanitarium itu, yang dahulunya sakit, keluar dari situ sakit parah. Sakit dari sini masuk ke dalam pengobatan, tetapi keluar sudah sakit parah. Karena ternyata di dalam sanitarium itu pun iblis bekerja. Justru bukan pengobatan, bukan retreat, tetapi pemikiran-pemikiran yang lain. Kekasih Kristus, ternyata di tempat yang kita anggap pun penenangan, peneduhan bisa menjadi problema kalau memang niat tidak baik. Kita akan memasuki retreat di tahun ini. Kita akan diobati dengan persembahan hidup ibadah sejati. Sesuai dengan konteks kita di tahun 2011 ini, kita membahas tentang persembahan-persembahan. Bukan hanya sebatas persembahan materi, uang, tetapi juga persembahan hati, persembahan hidup, persembahan pikiran, persembahan kepada Tuhan. Kekasih Kristus, kita memang sakit. Kita memang terbeban. Kita memang bermasalah. Mari kita dengan situasi ketika kita akan datang ke retreat ini, penyakit kita dapat dikembalikan, direhabilitasi, dipulihkan, ditahirkan. Hanya dengan apa? Resep obatnya yang akan kita bahas, yang akan kita geluti bersama adalah mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Jika kita masih mempersembahkan hidup kita kepada pikiran kita, mempersembahkan kepada kejengkelan kita, ego kita seperti seorang yang kaya ini, maka kita tidak akan mendapatkan pentahiran. Tapi bila kita datang dengan sakit, berserah di dalam sanitarium ini, diperbaharui dengan mengingatkan kembali, hidupku, hidupmu adalah milik Tuhan, maka mari kita lihat, sepulang kita dari sanitarium ini, akan terjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau mempersembahkan dirinya, hidupnya, tenaganya, pikirannya, perasaannya, terlebih iman percayanya kepada Tuhan. Wait and see. Tuhan berkarya di dalam hidup melalui retreat ini. Kami undang, saya undang semua jemaat Tuhan datang menerima pertobatan, pembaharuan. Hanya itu. Jika tidak, senantiasa perjalanan hidup kita itu ke itu saja. Tidak akan menerima berkat. Karena berkat dari Tuhan memampukan kita memberikan persembahan sebagaimana
Yesaya mengatakan, "Here I am Lord, send me." Demikian Petrus dan juga murid-murid yang lain akhirnya mendapat kebaharuan. Karena Yesus mengatakan, upahmu besar di sorga. Artinya dapat kita tafsirkan bahwa murid-murid yang percaya, yang setia, yang taat, yang berserah kepada Tuhan, upahnya sudah ada di sorga. Namanya sudah tertulis dalam buku kehidupan. Sekarang kaulah, kitalah murid-murid itu. Apakah engkau percaya dengan mempersembahkan dirimu, hidupmu, tenagamu, pikiranmu, seluruh jiwa ragamu kepada Yesus, bahwa Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagimu? Mari, lihatlah Yesus berkarya dalam hidup.